Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya ya di dalam channel Kitab Terjemah, dan channel ini dikhususkan untuk kita belajar agama, yaitu melalui kisah ataupun perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum dan juga Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab terjemah. Saya ingatkan kembali bahwa kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, adab belajar agama atau adab majelis ya, pastikan kita masih dalam keadaan berwudu supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu yang kita pelajari. Kita masih dalam bab ya tentang semangat anak-anak pada masa anak-anaknya sahabat Rasulullah SAW. Dan yang akan saya bacakan ini kisah ke-7 ya. Kisah Zaid radhiyallahu an diutamakan karena Al-Quran. Zaid bin Sabit radhiyallahu an ikut berhijrah ketika masih berumur 11 tahun. Ia telah menjadi yatim pada usia 6 tahun. Ketika perang Badar, ia mencalonkan dirinya untuk ikut berperang, tetapi belum diizinkan. Dan pada perang Uhud, ia juga bersemangat untuk ikut, tetapi dipulangkan kembali sebagaimana telah dikisahkan di atas sebelumnya ya. Namun sebagian riwayat menyebutkan bahwa ketika Samurah dan Rafi radhiyallahu anhuma diizinkan ikut berperang, akhirnya ia juga diizinkan ikut serta. Jadi ada kisah sebelum ini yang sudah saya bacakan ya. Jadi kalau pengen tahu kisah sebelumnya bisa kalian tonton video sebelumnya. Dan selanjutnya Zaid bin Sabit radhiyallahu an selalu menyertai setiap pertempuran kaum muslimin ya. Dalam perang Tabuk, pada mulanya bendera Banu Malik ya dipegang oleh Umarah radhiyallahu an. Kemudian Nabi SAW mengambil bendera itu dan menyerahkannya kepada Zaid radhiyallahu an. Terlintas di dalam pikiran Umarah radhiyallahu an, mungkin ia telah melakukan suatu kesalahan sehingga Nabi SAW marah kepadanya. Maka ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang mengadukan aku padamu?" Jawab beliau, "Tidak, ini semata-mata karena Zaid lebih banyak menghafal Al-Quran daripada kamu." Ya, disebabkan hafalan Al-Quran, maka Zaid radhiyallahu an diutamakan untuk membawa bendera. Nah, jadi teman-teman, banyak sekali manfaat dari menghafal Al-Quran itu tersendiri ya. Salah satunya sahabat Zaid radhiyallahu an diutamakan daripada sahabat yang lain karena lebih banyak menghafal Al-Quran. Faidah, telah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW untuk mengutamakan orang yang memiliki kelebihan agama meskipun dalam urusan perang, padahal tidak ada hubungan antara pertempuran dengan kelebihan membaca Al-Quran. Namun karena hafalan Al-Quran seseorang itu lebih banyak, beliau telah memberikan bendera itu kepadanya. Biasanya Rasulullah SAW ya sangat memperhatikan hal ini dalam setiap perkara, sehingga jika ada beberapa orang yang meninggal dunia dan terpaksa dikuburkan di suatu tempat, maka orang yang paling banyak menghafal Al-Quran akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kuburnya sebagaimana yang terjadi dalam perang Uhud. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajaran, dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.